Bagian pertama Matius 3 ayat 17. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Bagian kedua Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di dalam gedung maupun yang ikut melalui Zoom online. Tema kita hari ini ialah perkenanan Tuhan, favor of God. Banyak orang bangga karena dipakai Tuhan menjadi penginjil, dipakai Tuhan menjadi pendoa syafaat, dipakai Tuhan menjadi konselor, dipakai Tuhan di berbagai bidang kehidupan. Itu baik sekali. Tapi mari kita periksa Alkitab, ada yang jauh lebih hebat dari sekedar dipakai Tuhan, yaitu perkenanan Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Alkitab menyebut ada banyak komunitas yang berkenan di hati Tuhan. Orang Israel, sebuah bangsa, berkenan di hati Tuhan. Dan karena itu Tuhan pakai mereka sebagai alat peraga untuk menampilkan kebesaran Allah. Tetapi ada dua pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan dua pribadi ini kalau kita ikuti sejarah hidupnya itu sangat kontradiktif. Tetapi dua-duanya berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, Yesus sebagai anak Allah. Setelah dia berumur 30 tahun, dia mengikuti semua peraturan-peraturan Yahudi karena dia orang Yahudi. Dia datang untuk taati semua yang berlaku di bumi, tetapi dia beri nilai yang baru. Dan dia mengikuti yang disebut upacara bar mitzvah, yaitu seseorang diberi otoritas, sudah menjadi dewasa, bertanggung jawab untuk hidupnya, yaitu peristiwa baptisan proselit di Sungai Yordan. Baptisan proselit adalah baptisan upacara orang Yahudi untuk menghisapkan mereka ke dalam komunitas Yahudi. Dan Yesus ikut dalam peristiwa itu bukan supaya dia bertobat, tapi dia sedang ingin terlibat dalam seluruh arak-arakan umat untuk hidup benar di hadapan Allah. Nah, ketika dia ikut dalam baptisan proselit itu, waktu dia keluar dari air, langit terbuka dan turunlah Roh Kudus. Terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya ajak kita untuk fokus pada kata berkenan. Berkenan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya suka. Yang kedua mau, yang ketiga setuju. Jadi Allah suka, Allah mau, dan Allah setuju dengan putranya. Berarti mesti ada pertanyaan,
Mengapa Allah suka? Mengapa Allah setuju? Mengapa Allah senang? Pasti karena ada karakter yang ditampilkan oleh anaknya ini. Karena dia sudah umur 30 tahun, baru kalimat itu muncul. Kenapa tidak diucapkan waktu dia lahir di Bethlehem? Kenapa tidak diucapkan waktu masih dalam kandungan Maria? Tapi diucapkan pada waktu umur 30 tahun. Berarti selama proses 0 tahun sampai 30 tahun ada perilaku, ada karakter, ada gaya hidup, ada perkataan yang berkenan di hadapan Bapa. Dan saya percaya kita semua mencari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan setuju. Pertanyaannya ialah apa yang kita cari. Dengar lagu yang sering diucapkan, dinyanyikan sebagai sebuah permainan, apa yang dicari orang uang. Sebenarnya lagu itu untuk menegur, tapi sekarang dipakai sebagai sebuah hiburan. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Maka Alkitab bilang orang yang cinta uang, suka uang, dia tidak akan pernah puas. Orang Inggris bilang uang itu hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Karena uang bisa membuat orang suka sama kita, uang juga bisa bikin orang tidak suka sama kita. Apa yang kita cari tiap hari? Cari kerja. Baik. Cari hidup seolah-olah gak punya hidup. Cari pasangan. Yang mengerikan lagi, cari masalah, cari perkara. Semua hidup kita ini penuh dengan pencarian. Tapi satu yang mau saya ingatkan hari ini, mari kita cari perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya tidak bahas Yesus secara dalam karena kita tiap hari mengetahui karakter Kristus. Kita tahu dan hafal gaya hidup Kristus. Sekalipun secara jujur kita belum memenuhi seluruh karakter Kristus itu. Tapi yang kedua, mari kita pelajari bagaimana seorang Daud yang Alkitab bilang berkenan di hati Tuhan. Siapakah Daud? Daud itu orang biasa seperti kita. Dia punya tubuh seperti kita. Dia makan minum seperti kita. Tetapi perhatikan saudara-saudaraku, Daud disebut berkenan di hati Tuhan. Mestinya ada yang protes ini. Karena kalau kita lihat latar belakang Daud, hidupnya tidak berkenan. Alkitab mencatat Daud pernah merencanakan pembunuhan terhadap suami orang. Dan terjadi. Dia membunuh Uria dengan cara menempatkan dia di medan perang bagian depan. Tujuannya dia terbunuh supaya dia mengambil istrinya Uria, namanya Batseba. Bukankah ini sebuah kejahatan yang mengerikan? Padahal Uria itu hambanya, kawan baik tuh. Lihat latar belakang Daud, dia pesinah. Tetapi perhatikan yang pertama, dia mengaku dosa di hadapan Allah. Dia terbuka di hadapan Allah dan manusia.
Ketika Nathan datang untuk memberi ilustrasi tentang seekor domba, Daud bilang orang macam itu mesti dihukum mati. Nathan bilang itu kamu. Jadi nggak ada pakai perasaan penjaga nggak enak, ini kan raja. Dia nggak cari perkenanan Daud, tapi Nathan cari perkenanan Tuhan. Dia kasih tahu jujur di hadapan Daud. Kamu orangnya. Sekarang ini justru terbalik. Baik di gereja maupun dunia sekuler. Justru dosa orang kita pakai sebagai alat untuk mengintimidasi supaya dia bisa ikut mau kita. Ini yang sedang dipamerkan di Indonesia, bukan? Sedang dipamerkan di gereja. Paulus bilang dalam Galatia pasal 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku adalah musuhmu? Kenapa Daud berkenan? Ketika firman Tuhan datang melalui Nabi Nathan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia ambil debu dan taruh di kepalanya. Dan dia bilang, Tuhan jangan ingat aku sebagai hamba-Mu. Ingatlah aku ini debu. Jadi perkenanan Tuhan terjadi bukan karena kau punya harta banyak, bukan karena kau punya gelar akademis yang tinggi. Perkenanan Tuhan terjadi bukan karena kau seorang pendoa yang dahsyat, tapi perkenanan Tuhan terjadi pertama dia mengaku dosa di hadapan Allah. Mengaku dosa itu apa, saudara-saudara? Mengaku dosa itu bahasa lainnya setuju dengan apa yang Tuhan setuju, suka dengan apa yang Tuhan suka, senang dengan apa yang Tuhan senang. Benci apa yang Tuhan benci. Itu yang disebut mengaku dosa. Karena penguasa dosa namanya iblis. Kalau kita bikin dosa berarti iblis yang jadi raja atas kita. Tapi kalau kita bikin kebenaran, kebenaran itu Bapa kebenaran adalah Kristus. Maka ketika kita melakukan kebenaran, kita sedang membiarkan Kristus menjadi hidup kita. Hari ini saya mau ingatkan, cari uang tidak salah. Cari jodoh tidak salah bagi yang belum punya jodoh. Cari pekerjaan tidak salah. Semuanya baik. Jabatan-jabatan yang kita miliki, puji Tuhan, itu hasil kerja kita. Gelar-gelar akademis yang kita miliki, puji Tuhan, itu usaha kita. Tetapi yang paling utama, cari perkenanan Tuhan. Sebab Ibrani 11 ayat 6 bilang, hanya Allah akan berkenan kepada orang yang punya iman. Iman membuat Allah berkenan kepadamu. Iman timbul karena dengar firman. Yang kedua, saudara-saudara, berkenan di hati Tuhan itu mesti punya keintiman. Keintiman dengan Tuhan itu banyak cara yang kita gunakan. Ada orang yang berdoa, itu intim dengan Tuhan. Ada orang yang baca firman, dengar suara Tuhan, intim dengan Tuhan. Ada orang yang membangun persekutuan, intim dengan Tuhan. Ada orang yang terlibat dalam pelayanan sosial, intim dengan Tuhan. Keintiman itu kebutuhan dasar. Karena keintiman itu menyingkapkan tentang rahasia percakapan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan bicara dengan kita secara pribadi. Saya ingin kita buka satu ayat. Bagaimana pemazmur menjelaskan tentang keintiman. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 164. 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Berapa kali sehari? 7 kali. Saudara sepupu kita berapa kali sehari sembahyang? 5. Kita disuruh berapa kali?
7 kali. Tapi nggak usah sombong kali lah dengan 7 kali. Karena kita nggak lakukan kok. 7 kali, kenapa 7 kali? Pemazmur bilang 7 kali. 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Pertanyaannya kenapa 7? Begini, 7 dalam tradisi masyarakat Yahudi angka sempurna. Kalau orang main judi angka sempurnanya berapa? Kau tahu ya? QQ. Tahu itu Pak Freedom tuh ya. Pak Margono tahu nggak QQ? Tapi orang Yahudi angka sempurnanya 7. 7 dari mana? 3 tambah 4. 3 ini adalah pengakuan Allah Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus. 4 ini 4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan. Jadi angka 7 bagi orang Yahudi ialah kesempurnaan Allah menguasai seluruh alam raya dan segala isinya. Berarti 7 kali sehari artinya penyembahanku, pujianku, tidak ada yang lain kecuali memuji-muji Tuhan. Kapan? Waktu aku bekerja, waktu aku berjalan, waktu aku berbaring, waktu aku bikin aktivitas apapun, tujuan hidupku hanya menyembah, memuji kebesaran Allah. Ada dulu jemaat kita di BSD, bukan dulu sekarang masih, Pak Rungkat namanya, dia pilot penerbang pesawat komersial. Biasa habis kebaktian minggu begini kita ngobrol, dia bilang begini, Pak Pendeta, bagi pilot ada sebuah moto yang tidak boleh dilupakan, wajib hukumnya. Apa itu? No space on the sky to make mistake. Tidak ada sedikit pun ruang di angkasa untuk melakukan kesalahan. Wow. Sebab sedikit kesalahan di angkasa, pasti pesawatnya jatuh dan banyak yang korban. Mestinya itu juga menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Tapi coba lihat, semoga di jemaat ini tidak ada orang rajin berdoa tapi juga rajin gosip. Rajin berdoa tapi rajin nyerang orang. Rajin berdoa tapi juga rajin mendaftar kesalahan orang. Tapi kalau 7 kali sehari Anda memuji-muji Tuhan, tidak ada space untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Tidak ada ruang untuk kita menghina dan mendaftarkan kesalahan orang, karena kita juga bukan orang yang sempurna. Pemazmur itu mengingatkan 7 kali sehari, berarti dia punya keintiman yang sempurna dengan Tuhan dan membuat Allah berkenan kepadanya. Kenapa berkenan? Allah suka, Allah senang, Allah setuju. Intim dengan Tuhan. Pihak kita, bagian kita ialah 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 35, dia menggambarkan kebesaran Tuhan. Selimut Tuhan itu kemegahan, kemasyuran. Kendaraan Tuhan itu awan-awan. Makanya kalau saya terbang dan tiba-tiba ada sedikit turbulensi karena awan-awan tebal, saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sedang terbang bersamaku, karena Mazmur 104 bilang awan-awan adalah kendaraan Tuhan. Ya walaupun sedikit kadang-kadang takut juga sih turbulensi. Angin itu katanya sayapnya, api itu pesuruhnya Tuhan. Wow. Jadi kita tiap hari memuji-muji Tuhan karena segala sesuatu tersedia buat kita. Orang yang intim dengan Tuhan, dia sadar siapa dia dan siapa Tuhan. Dan mari kita periksa siapa Daud. Daud itu raja kaya raya di zaman itu.
dia punya pasukan berkuda, dia punya tentara yang terlatih, harta kekayaannya melimpah, bangsa-bangsa datang dengan kapal-kapal saudagar untuk muat kekayaan dan memberi makan buat bangsa-bangsa. Betapa kayanya raja ini, tetapi penyembahan dia tidak suruh ajudannya, penyembahan dia tidak suruh anak buahnya, dia sendiri pimpin penyembahan. Dia sendiri memuji-muji Tuhan. Ketika dia melayangkan mata ke gunung-gunung dan dia berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Daud kaya raya. Dia nggak pernah menghitung kekayaannya, kebesarannya, urapannya, jabatannya sebagai sesuatu yang dibanggakan. Tapi justru dia sujud dan berkata, Tuhan lah segala sesuatu. Tidak ada yang lain. Orang yang intim sama Tuhan. Dia tidak punya ruang untuk mengebuli orang. Dia punya kesempatan bunuh Raja Saul tapi dia nggak lakukan. Dia bilang apa? Aku tidak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kita belajar karakter ini supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika lihat ada kejahatan-kejahatan, dia ketuk mulutnya seperti dilem, pakai lem Korea itu. Tapi kemudian dia buka mulutnya, dia berkata, Tuhan, Engkau perisai gunung batu, pertolongan. Aku memuji-muji Engkau 7 kali sehari, sempurna penyembahanku. Di mana Daud dapatkan itu? Di padang gurun. Disaksikan 2-3 ekor domba, diintai oleh singa dan serigala dan beruang. Bayangkan singa serigala beruang sedang di balik taman itu. Mereka itu sampai air liurnya itu meleleh karena domba-domba lagi main di atas rumput. Tapi mereka nggak bisa mendekat karena ada penjaga. Di situ Daud menyembah. Daud tidak menyembah di ruang-ruang ber-AC. Daud tidak menyembah di tempat-tempat makan yang mewah. Daud menyembah di padang gurun. Penyembahan yang dahsyat bukan di altar-altar gereja. Penyembahan yang dahsyat di tempat yang tertutup. Tapi ketika dia tampil, segala sesuatu berubah. Maka saya mau berdoa supaya para penyembah, para pendoa, belajarlah. Berdoa, lanjutkan doamu itu. Lanjutkan pekerjaan. Tapi ingat, doa itu keintiman dengan Allah, memuji Allah. Tidak punya space, no space on the sky to make mistake. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mencela, membuli, dan menyerang orang. Dan yang ketiga, yang terakhir, setia. Mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melayani Tuhan. Tuhan yang memberi kuasa kerajaannya, kuasa hikmatnya, dan membuat kita mempraktekkan kebenaran dalam pelayanan. Setia dengan panggilan kita. Ingat waktu baptisan, selain orang tua yang mengaku, saksi mengaku, tapi jemaat juga ditanya, apakah Anda bersedia menjadikan jemaat ini persekutuan yang memberi tempat buat anak-anak bertumbuh dalam iman dan pengharapan? Jemaat rame-rame jawab, ya, kami bersedia dengan pertolongan Tuhan. Maka keluarga beri ruang terbuka buat anak-anak kita bertumbuh. Mereka diterima apa adanya, tidak dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya dan orang lain. Jemaat ini beri ruang untuk semua orang bisa berekspresi, saling menyapa. Kesetiaan kita, panggilan sebagai ayah dan ibu untuk membuat anak-anak kita at home. Dan mereka dengar firman dan mereka berdoa bersama. Sehingga jiwa mereka tidak kosong. Itu sebabnya hari ini cari perkenanan Tuhan. Saya ulangi 3 cara. Yang pertama ialah kita mengaku siapa kita di hadapan Tuhan. Hidup terbuka. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Doa, firman Tuhan, bangun persekutuan.
Dan yang ketiga, setia dengan panggilan. Setia sebagai seorang ayah, setia sebagai seorang ibu untuk anak-anak kita. Dengan demikian kita tidak akan kehilangan generasi. Saya berdoa supaya jemaat ini, jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.